ana putri ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken muji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang sampun paring kanikmatan, paring kanugrahan, paring daya lan kegiatan dumateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing titi wekdal punika kula lan panjenengan sami saged rawuh wonten ing Srambi Masjid Agung Sleman saperlu nindakaken dawuhipun Gusti Allah nggih menika thalabul ilmi. Insyaallah dinten menika badhe kasampaiaken dumateng panjenenganipun Al Ustaz Dr. Aris Munandar SSMPI ingkang tema karunia dan nikmat Allah. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika Ustaz Aris Munandar sampun rawuh wonten ngajenganipun para pilanggah sami. Pramila wekdal saha papan kawula sumanggaken dumateng Al Ustaz Dr. Aris Munandar SSMPI hafizahullah taala. Sumangga. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah Jamaah Masjid Agung Sleman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melanjutkan materi kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang bahwasannya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang menunjukkan hal itu kita jumpai keluarga sebagian nabi itu tidak mengimani sang nabi. Anak dan istrinya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nuh. Istrinya Lot tidak beriman kepada suaminya. Paman Nabi kita Muhammad SAW Abu Thalib tidak mengimani agama keponakannya. Demikian juga kita jumpai bahasanya ayah Nabiullah Ibrahim tidak mengimani dan tidak menerima ajaran anaknya. Maka Nabiullah Ibrahim sang kekasih Allah Subhanahu wa taala telah mengerahkan segala daya upayanya untuk mendakwai ayahnya namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Allah ceritakan bagaimanakah upaya dakwah dari Nabi Ibrahim. Sembah berhala, padahal berhala tersebut tidak layak untuk disembah. Dan di sini kita jumpai bahasanya yang layak untuk jadikan sesembahan itu haruslah sesuatu yang sempurna sifatnya, melihat, mendengar, bisa menolong. Dan sesuatu yang tidak sempurna sifatnya, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, nolong juga tidak bisa, bahkan nolong dirinya sendiri tidak bisa, apalagi penyembahnya. Maka ini sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu,
telah datang padaku ilmu yang ilmu tersebut belum sampai kepadamu. Tolong ikuti aku. Ahdika siratan sawiyya, maka akan kutunjukkan padamu jalan yang lurus. Maka di sini kita jumpai betapa lembutnya Nabiullah Ibrahim ketika mendakwai ayahnya. Nabi Ibrahim itu sebenarnya bahasa bebasnya mengatakan, wahai ayah, kamu itu bodoh. Kamu itu bodoh. Aku punya ilmu wahyu, ikut aku gitu. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menggunakan bahasa vulgar semacam itu. Yang ini punya kesan membodoh-bodohkan. Namun Nabiullah Ibrahim menggunakan redaksi kalimat, wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang belum sampai kepadamu. Itu kan bahasa halus dari BUDU. Nah, gitu. Tapi diganti dengan telah datang padaku ilmu yang belum datang dan belum sampai kepadamu. Sehingga karena saya punya ilmu yang lebih, tolong ikuti aku. Maka Nabiullah Ibrahim menggunakan kalimat yang halus, kalimat yang halus, tidak membodoh-bodohkan ayahnya. Meskipun kesyirikan itu sebuah kebodohan yang sangat gitu. Namun beliau tidak menggunakan kosakata itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau sembah setan. Kenapa nyembah berhala disebut nyembah setan? Realitanya kaum Nabi Ibrahim itu tidak secara fakta tidak nyembah setan. Dalam artian nyembah jin tidak, tapi menyembah berhala. Dan tepatnya perlu diketahui bahasanya berhala kaumnya Nabi Ibrahim berbeda dengan berhala sesembahan kaum Nabi Nuh. Kalau berhala sesembahan kaum Nabi Nuh itu representasi dari orang soleh yang telah meninggal dunia, yang dipuja-puja dan dikultuskan sampai disembah. Itu kalau berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dia menggambarkan, mewakili sosok orang soleh tertentu. Dan ini beda dengan patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka nyembah patung, namun patung itu representasi roh dan kekuatan benda-benda langit. Tidak ada patung ini patung matahari, ini patung rembulan, ini patung ini. Sehingga mereka nyembah patung dan mereka menyembah benda-benda langit. Mereka tidak menyembah setan dalam artian jin. Namun kenapa bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Karena setanlah yang jadi pangkal penyembahan ini. Setanlah yang memprovokasi, setanlah yang mendorong-dorong untuk menyembah patung yang mewakili kekuatan benda-benda langit. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati ini akhafu ayamassaka adabu minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau tertimpa azab dari Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Fatakuna li syaitani waliya, sehingga engkau menjadi orang dekatnya setan. Dan ini satu hal yang menarik untuk dicermati. Surat Maryam ayat 45. Nabi Ibrahim mengatakan, aku khawatir engkau tertimpa azab dari Allah Ar-Rahman. Dipilihlah kosakata atau nama Allah Ar-Rahman. Tidak di azab dari Allah zat yang maha perkasa. Azab dari Allah zat yang maha kuat. Tidak.
azab dari Allah, zat yang sifatnya syadidul intiqam, keras hukumannya, tidak. Namun adzabu minar rahman, azab dan siksaan dari Allah ar-Rahman. Dipilih ar-Rahman, zat yang maha penyayang, bukan al-Aziz, al-Jabbar, al-Qahar, syadidul iqab, syadidul adab, syadidul intiqam. Enggak. Tapi ar-Rahman, adzabun minar rahman. Artinya Nabi Ibrahim menyampaikan, wahai ayahku, Allah itu zat yang maha penyayang. Dia adalah zat yang sangat besar kasih sayangnya. Sehingga tidak ada orang yang dapat azab kecuali orang yang memang kebangetan, tidak ada sisi dan alasan untuk menyayanginya. Tidak ada sisi dan alasan untuk menyayanginya. Sehingga itulah yang berhak untuk mendapatkan azab. Maka saya sangat khawatir engkau mendapatkan azab padahal dia adalah zat yang maha penyayang. Namun usaha jeripaya ini tidaklah berfaedah. Sedikit pun buktinya ayah Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ibrahim di ayat yang ke-46 surat Maryam, Ar-Rahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau benci dengan sesembahan-sesembahanku? La ilam tantahi, jika engkau tidak mau berhenti mendakwaiku, ngomong terus, la arjumannaka wahjurni maliya, niscaya aku yang akan membunuhmu, bukan orang lain, aku yang akan membunuhmu dengan melemparimu dengan batu. Itu respon Nabi Azar, ayahnya Ibrahim terhadap dakwah anaknya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah, orang yang Allah beri karunia hidayah. Ini adalah apa yang Allah sampaikan, bahasanya Allah lah yang melapangkan dada sebagian orang atau orang-orang yang dia kehendaki untuk menerima Islam. Allah katakan di surat Az-Zumar ayat yang ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam sehingga dia berada di atas cahaya dari Tuhannya, itu seperti orang yang tidak demikian? Jawabannya tidak. Demikian juga Allah katakan di surat Al-An'am ayat yang ke-125, fama yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah beri hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka orang yang Allah beri nikmat hidayah kepada Islam, itu dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Untuk dilapangkan dadanya. Dan orang yang dadanya lapang, itulah orang yang bisa menerima Islam. Dan lapangnya dada itu kunci bahagia. Maka berdasarkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 125, manusia yang layak untuk berbahagia adalah orang Islam yang lapang dadanya untuk menerima Islam. Adapun kekafiran, dia sumber kesempitan dada. Lanjutannya ayat di surat Al-An'am ayat 125, wa may yurid ayudillahu, dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk sesat, yaj'al sadrahu dayyiqa haraja, Allah jadikan dadanya sempit dan sempit. Maka orang kafir itu dadanya sempit. Dan dada yang sempit itu sebab tidak bahagia. Hartanya berlimpah ruah, dunianya itu mempesona, kalau dadanya sempit tidak akan bahagia. Rumah mewah itu tidak bisa dinikmati
Kendaraan wah itu tidak ada enaknya kalau dada itu sempit. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah adalah Allah sampaikan bahwasanya Allah lah yang meneguhkan iman di hati orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-74, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya bukan karena kami meneguhkanmu, menguatkanmu, mengokohkanmu, niscaya hampir-hampir saja engkau condong kepada mereka orang kafir meskipun sedikit. Maka orang yang imannya teguh adalah orang yang Allah teguhkan. Oleh karena itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Zat yang memiliki sifat membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Maka Allah lah yang meneguhkan hati supaya orang itu kokoh dalam Islam, ya, kuat dalam Islam, kencang dalam memegangi Islam. Itu ya, orang yang kencang memegang Islam adalah orang yang Allah teguhkan. Oleh karena itu doa orang yang beriman yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami. Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami. Orang yang terhindar dari memiliki hati yang sesat adalah orang yang Allah selamatkan dari kesesatan hati. Dan orang itu sesat itu diawali dari hati yang sesat dan mencari kesesatan. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami dan berikanlah kepada kami dari sisimu kasih sayangmu. Sehingga engkau adalah zat yang maha pemberi. Dan kita lihat sang kekasih Allah Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau seorang yang bertauhid, bahkan imam dalam tauhid, beliau mengatakan, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa yasha'a rabbi syai'a. Aku tidak mengkhawatirkan mendapatkan bahaya kesesatan dari berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu bagi Allah, illa kecuali jika Allah mengendakinya. Maka yang selamat dari kesesatan yang ditimbulkan oleh berhala adalah orang yang Allah kehendaki. Kemudian kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita bahas di surat Al-Hujurat, yaitu di ayat yang ke-7. Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah lah yang membuat kalian cinta dengan iman, wa zayyanahu, dan membuat iman itu demikian indah fi qulubikum, dalam hati kalian, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah lah yang menjadikan kalian benci dan tidak suka dengan kekafiran, dengan kefasikan, dan dengan kemaksiatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kekafiran? Benci dengan kekafiran artinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuat kalian benci dengan kefasikan. Apa yang dimaksud dengan kefasikan dalam ayat ini? Menurut penjelasan banyak ulama, kefasikan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bohong. Maka kalau mengacu pada tafsir ini, maka orang yang bohong, orang yang berbohong, apalagi suka bohong, dia adalah orang yang fasik. Artinya bukan muslim yang baik. Karena makna asal kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Tidak lagi tergolong muslim yang taat. Wal isyan, sedangkan
isyan atau maksiat yang dimaksudkan adalah pelanggaran, melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menelantarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka maksiat itu ada dua macam, mengerjakan yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan. Sebagian orang kalau disebut maksiat itu identiknya dengan menerjang hal yang Allah larang. Minum khamar, berjudi, berzina. Dan ini adalah semuanya babnya adalah menerjang apa yang Allah larang. Maka perlu disadari bahasanya maksiat bukan hanya itu. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan juga maksiat. Tidak puasa Ramadan itu maksiat. Meskipun hanya sehari. Tidak sholat itu maksiat. Bahkan maksiat besar. Meskipun hanya satu sholat. Dan seterusnya. Maka ketika ada kosakata maksiat itu jangan dibatasi hanya menerjang yang terlarang, meninggalkan yang wajib itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah Allah menceritakan bahasanya Allah itu yang membuat orang-orang yang beriman mencintai iman, dan iman itu terlihat indah di hati orang yang beriman. Dan Allah lah yang membuat orang-orang yang beriman benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, sehingga jadilah mereka ar-rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka satu hal yang menarik, ini ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 Allah katakan fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia Allah dan itu adalah nikmat Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Kenapa setelah Allah ceritakan bahasanya Allah lah yang membuat indah iman di hati sebagian orang. Allah lah yang membuat sebagian orang itu benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan sehingga memilih jalan keimanan dan jalan ketaatan. Kenapa lanjutan ayatnya adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah anugerah, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ayat ini dibawakan, ayat yang ke-8 itu dibawakan demikian supaya tidak ada orang yang mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak ada orang yang berkomentar kenapa Allah menjadikan si A mencintai iman, namun Allah tidak menjadikan si B mencintai iman. Namun kenapa Allah jadikan si B benci dengan iman? Kenapa Allah jadikan si A itu yang benci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, namun tidak Allah jadikan? Kenapa Allah tidak berikan takdir demikian kepada si B? Kenapa tidak Allah berikan keadaan demikian kepada si B? Si A itu Allah jadikan benci dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Si B malah sebaliknya, demen sekali, mania dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Maka supaya tidak ada orang yang mempertanyakan demikian, maka ayat yang ke-8 adalah bunyinya adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Allah memberikan kepada A cinta dengan iman, indahnya iman di hati. Itu adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada si A sehingga benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidayah itu milik Allah.
Ya terserah Allah mau kasihkan kepada siapa. Dan Allah tidak zalim dengan hal itu. Hidayah itu milik Allah. Allah berikan kepada si A dan tidak Allah berikan kepada si B. Dan Allah tidak zalim dengan hal itu. Karena hidayah itu 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diberikan pada sebagian orang tanpa yang lainnya, dia tidak zalim dan tidak keliru, tidak salah. Maka itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah punya hak untuk memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kemudian setelah itu Allah tutup wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Artinya Allah mengetahui siapa yang berbuat baik di antara kalian yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dan karunia berupa hidayah. Sehingga Allah berikan hidayah kepadanya. Dan Allah mengetahui siapa yang berhak untuk diberi kesesatan sehingga Allah sesatkan. Dan Allah adalah zat yang maha bijaksana dalam segala sesuatu. Dalam semua pengaturan Allah terhadap makhluknya, Allah itu bijaksana. Maka dengan penutup semacam ini, fadla minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, maka akan tentramlah hati orang-orang yang beriman. Dan terjawablah semua bentuk tanda tanya yang boleh jadi muncul dalam benak dan pikiran orang, yaitu kenapa Allah memberikan hidayah kepada fulan dan tidak berikan hidayah kepada fulan. Kenapa Allah berikan hidayah kepada A namun tidak berikan hidayah pada B? Allah jawab dengan dua jawaban. Dengan Allah katakan fadla minallahi wa ni'mah, itu karunia Allah dan nikmat Allah, itu milik Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki sebagai karunia. Orang tidak boleh menggugatnya. Itu miliknya kemudian dia berikan. Ya dia berikan kepada siapa saja yang dia sukai. Manusia tidak berhak untuk menggugatnya. Ditambah meskipun demikian Allah tidak kemudian memberikan hidayah dan kesesatan itu asal-asalan. Allah jawab dengan kalimat selanjutnya, wallahu alimun hakim. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Allah tahu siapakah yang selayaknya sepantasnya dapat hidayah dan manakah yang sepantasnya dan selayaknya tidak dapat hidayah. Dan pemberian Allah kepada A berupa hidayah itu bijaksana, sebagaimana Allah memberikan sesat kepada B itu juga bijaksana. Maka Allah jawab dengan dua jawaban ringkas padat. Dengan jawaban ringkas dan padat. Dan ini dalam masalah hidayah dan sesat, maka Allah sampaikan seperti di sini Al-Hujurat ayat yang ke-8. Hal yang semisal kita jumpai pada hal-hal yang lain, semacam dalam masalah rizki. Dalam masalah rizki Allah sampaikan di surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Walau basatallahu rizqal ibadihi labarau fil ardi. Seandainya Allah hamparkan rizki untuk hamba-hambanya, maka mereka semua akan zalim di muka bumi. Nah, orang itu kalau kaya, ya kecondongannya sombong, kemudian sombong itu temannya seenaknya semaunya alias zalim. Walakin yunazilu biqadari ma yasha'u. Namun Allah turunkan rezeki seukur apa yang Allah kehendaki. Seukur yang apa yang Allah kehendaki. Si A dikasih banyak, si B dikasih tengah-tengah, si C dikasih sedikit. Maka Allah berikan rezeki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Kemudian Allah tutup ayatnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Innahu bi'ibadihi khabirum basir.
Ya, Allah itu maha mengetahui dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maka penutup ayat di surat Asy-Syura ayat 27, dia Allah itu maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya adalah jawaban untuk pertanyaan yang boleh jadi muncul di benak. Kenapa Allah berikan rezeki yang berlimpah pada A, namun Allah berikan rezeki yang sempit kepada B? Kenapa enggak semuanya sama, berlimpah semua atau sempit semua? Maka jawabannya, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ya, Allah itu zat yang maha mengetahui siapakah yang layak dikasih banyak, siapa yang cocoknya dikasih sedikit. Demikian juga dalam masalah pemberian anak. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50, yahabu liman yasha'u inatha. Allah berikan kepada sebagian orang yang dia kehendaki hanya anak perempuan. Ada sebagian orang yang anaknya hanya perempuan semua. Contohnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, anaknya perempuan semua. Tidak punya anak laki-laki. Nabi Lut itu tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu sebagian orang anaknya laki-laki semua. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim 2 anak, dua-duanya laki-laki. Tidak punya anak perempuan. Saya punya kawan seorang ustadz, beliau 7 bersaudara, semuanya laki-laki semua. Kemudian di ayat yang ke-50 dari surat Asy-Syura, au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Sebagian orang Allah beri anak yang berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuannya. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah berikan kepadanya, kepada sang Nabi 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Kemudian lanjutannya ayat, dan Allah jadikan sebagian orang itu mandul, tidak punya keturunan. Ya, tidak berketurunan sebagaimana Nabi Yahya. Ya, demikian juga Nabi Isa, ya, sebelum diangkat ke langit. Tidak Allah berikan padanya keturunan. Kemudian hal yang unik, menarik untuk direnungkan, akhir ayat. Setelah itu ayat penutup ayat Asy-Syura ayat yang ke-50, penutupnya adalah innahu alimun qadir. Sehingga dia Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat seperti ini sebagai jawaban pertanyaan yang boleh jadi muncul di benak. Kenapa itu dikasih anak? Kenapa suami istri itu tidak dikasih anak? Yang ini kenapa dikasih anak laki-laki semua? Yang itu anak perempuan semua? Yang itu kok enak ya bisa punya anak laki-laki dan perempuan? Maka jawabannya innahu alimun. Sehingga Allah itu zat yang maha mengetahui. Allah tahu siapa yang sepantasnya tidak diberi anak, siapa yang sepantasnya hanya diberi anak laki-laki dan seterusnya. Dan dia maha kuasa, mudah baginya untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit di ayat yang ke-9 dari surat Al-Hujurat. Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dan jika ada 2 grup dari orang-orang yang beriman yang mereka bentrok secara fisik, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua.
Fa in barat ihdahuma 'alal ukhra, jika yang satu kelompok satu itu zalim kepada yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampaui batas hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada ketetapan Allah yaitu berdamai. Fa in fa'at, jika dia mau kembali pada ketetapan Allah yaitu berdamai, tidak melanjutkan keributan, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikanlah mereka berdua dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, apa sebab turunnya ayat ini? Al-Baqarah ayat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Sebab turunnya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiallahu anhu, beliau mengatakan, qila di Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sang Nabi, andai Anda berkenan untuk datang ke kampungnya untuk menemui Abdullah bin Ubay. Faqal, maka Nabi pun berangkat ke tempatnya Abdullah bin Ubay dan Nabi menaiki keledai. Kaum muslimin sejumlah sahabat juga ikut membersamai Nabi. Dan rumahnya Abdullah bin Ubay itu di bagian kota Madinah yang merupakan tanah bergaram. Sehingga di daerah tersebut itu tidaklah tumbuh tumbuh-tumbuhan. Karena tanahnya tanah bergaram. Oleh karena itu ada sebutan yang namanya garam Madinah. Ini kalau kita kan cari garam di laut, di pantai, di laut. Ini kalau untuk penduduk Madinah, mereka cari garamnya tidak perlu ke pantai, ke laut. Ada bagian daerah di Madinah itu kalau tanahnya digali ketemu garam, bongkahan garam. Sehingga tanahnya tanah bergaram, dan tanah bergaram itu tidak ada tumbuh-tumbuhan yang cocok untuk tumbuh. Falamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi itu tiba di tempatnya Abdullah bin Ubay ibn Salul, malah diusir sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang ajarnya. Ilaika anni, pergi kamu dariku, kata Abdullah bin Ubay ibn Salul. Wallahi laqad adhani natnu himarika. Sungguh bau tidak sedap keledaimu itu menggangguku. Maka mendengar ucapan Abdullah bin Ubay ibn Salul, salah satu sahabat Ansar mengatakan, wallahi la himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, bau badan keledainya Nabi itu lebih wangi daripada bau badanmu. Bau badan keledai Nabi lebih wangi daripada bau badanmu, wahai Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka mendengar ucapan ini dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orang ditokohkan di sukunya. Maka ada salah satu sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul yang marah dengan ucapan tersebut. Fa ghadiba likulli wahidin minhuma ashabuhu. Akhirnya masing-masing marah untuk membela temannya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Madinah, berarti kelompok Ansar. Tadi yang bilang bau badan keledai Nabi itu lebih wangi daripada bau badanmu, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, juga orang Ansar. Namun ini dua suku yang berbeda. Akhirnya karena faktor fanatisme, maka masing-masing suku ini akhirnya marah membela anggotanya masing-masing. Akhirnya terjadi perkelahian. Kata Anas, fakana bainahum darbun bil jaridi wa bil aidi wa bin ni'ali.
akhirnya terjadi perkelahian, bentrokan, saling pukul pakai pelepah korma, pakai sandal, pakai tangan kosong. Kelahi kalau berarti dalam bahasa kita. Ini ada yang nyabet pakai pelepah korma, ada yang pakai tangan kosong ninju, ada yang pakai sandal. Terjadi perkelahian di antara dua suku Ansor. Anas mengatakan fabalagona, maka sampai informasi kepada kami annaha nazalat fihim, tentang perkalian Ansor ini turunlah ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jadi iqtatalu itu tidak berarti iqtatalu itu tidak mesti artinya perang. Karena sebab turunnya saja kelahi, bukan perang. Perang dalam artian bunuh-membunuh, bukan. Ya, sehingga tadi saya terjemahkan wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua grup dari orang-orang yang beriman iqtatalu, mereka bentrok. Bentrok ini boleh jadi tawuran, perkelahian massal, atau perkelahian tidak massal. Demikian juga perang antara suku, perang saudara antara sesama muslim. Maka ketika ada dua grup orang yang beriman berperang atau bentrokan, nah yang dimaksud dengan grup bahasa Arabnya ta'ifah itu bisa satu orang, bisa dua orang, bisa banyak orang. Ya, maka di sini sehingga surat Al-Hujurat ayat 9 itu dalil kalau ada dua muslim atau lebih ribut, tengkar, kelahi, itu wajib dipisah dan didamai, bukan malah kemudian dibikinkan kalangan, kemudian malah ayo terus ajar masuk gitu. Bukan demikian. Termasuk jika diantaranya terjadi ada dua anak-anak yang saling memukul, itu semestinya orang yang lihat adalah meleraikannya dan mendamaikannya. Meleraikannya, menghentikannya dan mendamaikannya, bukan malah memotivasi untuk menyemangati untuk lanjut babak belurnya. Dan dalilnya adalah ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Leraikan, hentikan dan damaikan di antara keduanya. Ini tidak harus dua suku, tidak harus tawuran dua kampung, dua desa, tidak harus. Atau tawuran dua ormas, atau tawuran dua partai politik isinya orang Islam semua. Tidak harus. Dua orang saja cukup. Dua orang saja cukup. Ini tidak harus bunuh-membunuh, yang penting terjadi bentrokan. Sehingga ya tidak boleh membiarkan terjadinya perkelahian, tawuran dan yang lainnya. Ketika ini dilihat dan diketahui, wajib dihentikan, wajib dilerai dan wajib didamaikan. Sehingga berlaku, maka ayat ini untuk mendamaikan dua orang yang berkelahi, tawuran, itu semakna dengan sabda Nabi SAW. Semakna dengan sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong dan belalah saudaramu, baik dia salah karena berbuat zalim atau dia jadi korban kezaliman. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hada nangsuruhu, kalau jadi korban kezaliman kami bela. Hada nangsuruhu madluman fakaifa nansuruhu zalima. Maka bagaimanakah mungkin kami menolong dia ketika dia salah karena berstatus sebagai pihak yang
zalim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'khudhu fawqa yadaihi, pegangi tangannya untuk tidak mukul, pegangi tangannya untuk tidak berbuat zalim. Dalam riwayat yang lain, engkau tahan atau engkau cegah dari berbuat zalim, fa inna dzalika nasruhu, maka menghentikan kezaliman itu adalah bentuk menolong orang yang zalim, bentuk membela orang yang zalim. Maka jika ada orang yang melakukan kezaliman, di antaranya adalah mukul orang, hentikanlah kezalimannya. Sebagaimana jika terjadi perkelahian, leraikanlah. Sehingga hadis ini semakna dengan ayat. Ya, demikian kurang lebih yang kita kaji, kita pelajari di kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan berkenaan dengan tema yang kita bahas. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz kepada kami semua. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita meminjamkan uang untuk seseorang membayar cicilan ribawi? Apa itu tergolong tolong-menolong dalam maksiat? Yang meminjam uang adalah mertua dan qadarullah, saya kebingungan untuk menolak. Jazakallah khair. Jawabannya barakallahu fiik Ustaz. Ya, jika bantuan tersebut ditujukan kepada orang yang menyadari kalau itu salah, kemudian berjanji besok lagi tidak berhutang dengan cara ribawi, maka membantu melunasinya adalah bagian dari tolong menolong dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian setiap kali kemudian berhutang dengan cara ribawi nanti akan dibantu untuk dilunasi tanpa ada niat untuk berhenti melakukan dosa berupa menjadi nasabah ribawi, ya, maka ini baru tergolong tolong menolong dalam keburukan. Nah, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan dari jamaah. Maaf, pertanyaan di luar tema. Jika air basuhan istinja mengenai celana, apakah sah jika hanya mengusap dengan tangan yang basah beberapa kali sampai bau rasa warnanya hilang? Karena saya pernah mendengar harus dengan air yang mengalir, jika belum celana tersebut masih najis. Untuk membersihkan najis, ya maka ya, tentu yang pertama kali adalah membersihkan dan melarutkan benda najisnya, materi najisnya. Ya, jika di situ ada materi najisnya, maka harus dilarutkan terlebih dahulu agar pergi. Bukan kemudian dibuat kemudian ruang lingkup yang kena najis itu tambah lebar supaya jadi nggak bau, bukan. Namun semestinya ya, dilarutkan. Jadi dalam kondisi ini ya tidak harus air mengalir seperti keran yang mengalir, namun yang jelas itu perlu dilarutkan. Ya, perlu ada tahapan menghilangkan materi najis yang ada. Setelah materi najis itu tidak ada, sudah larut, ya, maka kemudian diguyur dengan satu guyuran air, maka sudah teranggap bersih dan suci. Ya, jadi
yang jadi inti permasalahan bukan masalah air mengalir ataukah tidak, namun hilangkan materi najis yang ada terlebih dahulu, larutkan, hilangkan. Nanti baru setelah itu ya, diguyur 1 kali guyuran dan itu dengan itu bersih. Nah, Ada lagi mungkin? Ya, satu lagi ya. monggo ke sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan barusan Ustadz membahas tentang bahwa Allah itu membolak-balikan hati hambanya. Gimana? Membolak-balikan hati hambanya. Iya. Nah, berarti Allah itu yang menghendaki seluruh hambanya kan? Menghendaki seluruh perlakuan hambanya. Iya. Nah, contohnya orang yang beriman berarti Allah menginginkan dia itu untuk beriman. Betul. Jika orang yang bermaksiat, apakah Allah inginkan dia untuk bermaksiat kepadanya? Atau mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam, ada namanya dalam bahasa Arab ada namanya iradah kauniyah dan ada kehendak Allah yang disebut dengan iradah syar'iyah. Maka ketika orang itu bermaksiat, maka Allah menghendaki dia bermaksiat dengan iradah kauniyah, tidak dengan iradah syar'iyah. Namun untuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk dan melakukan kebaikan, maka Allah kehendaki pada orang tersebut dengan 2 kehendaknya, kehendak syar'iyah sekaligus kehendak kauniyah. Ya, jadi apakah Allah itu menghendaki untuk terjadinya kekafiran, kemaksiatan, peperangan dan seterusnya, pencurian, perampokan, perzinaan? Jawabannya iya, dengan kehendak kauniyah, namun tidak dengan kehendak syar'iyah. Lain hanya kalau Allah menghendaki dan itu memang real terjadi, menghendaki adanya orang yang beriman, adanya orang yang mengerjakan sholat, adanya orang yang membaca Al-Quran dan seterusnya, Allah kehendaki dan Allah takdirkan untuk terjadi, maka kita katakan ini terjadi dengan 2 kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah itu ya aturan-aturan Allah dalam syariat ini. Kemudian kehendak kauniyah itu sama dengan ya, Allah menginginkan untuk terjadinya hal tersebut di alam nyata. Nah, Ya, di awal pembukaan tadi menceritakan tentang hidayah kepada para nabi dan tidak diberinya hidayah kepada bapak, anaknya para nabi ataupun istrinya. Kaitan dengan hidayah ini, nabi itu kan diberi kesempatan untuk berdoa gitu sama Allah ya. Ya Allah minta agar diberi hidayah. Kenapa nabi itu enggak berdoa atau memang berdoa tidak dikabulkan gitu loh. Ketika kangen beriman, ketika pamannya nabi, ketika bapaknya Ibrahim enggak beriman itu. Apakah mereka pernah berdoa atau belum pernah berdoa sehingga sampai akhir hayatnya tidak beriman? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah pengajian di sini, nggak tahu itu hadis atau apa, yang intinya bahwa Allah itu tergantung kepada cara berpikir kita, kehendak kita, perilaku kita gitu ya. Tapi kaitan tadi dengan uraian-uraian dari awal sampai tadi, bahasanya kan semua kehendak Allah, semua takdir Allah. Lah kaitan dengan keterangan ini tuh titik temunya di mana? Tadi sih udah sedikit dibuka tentang iradah syariat atau apa itu, saya belum, baru 10% tak tangkap gitu loh Pak. Nah, itu titik temunya di mana? Aku belum dong itu. Terima kasih Pak. ya para nabi tentu adalah orang yang sudah paling maksimal dalam melakukan usaha dan sebab.
sebab-sebab hidayah, terutama untuk orang-orang dekatnya, sehingga ya bisa dipastikan mereka semua sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada keluarganya. Namun tidak semua doa Nabi itu Allah kabulkan. Mereka orang yang Allah cintai, mereka orang yang pada dasarnya doanya mustajab karena dekat dengan Allah dan Allah cintai. Namun untuk menunjukkan bahasanya al-amru biyadillah, keputusan itu di tangan Allah, maka tidak semua doa dan harapan mereka Allah kabulkan. Nabi kita Muhammad SAW itu pengen punya anak laki-laki yang memberikan keturunan untuk beliau sampai dewasa. Namun semua anak laki-laki beliau mati ketika kecil. Allah tidak wujudkan keinginannya dan harapannya. Padahal Nabi menginginkan, berharap, dan kita yakin Nabi juga berdoa untuk itu. Demikian juga Nabi itu pernah berdoa dengan beberapa doa. Di antaranya Nabi berdoa minta kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, dan Allah tidak kabulkan. Dan tidak Allah kabulkan. Maka tidak semua doa Nabi Allah kabulkan untuk menunjukkan bahasanya al-amru biyadillahi. Ketetapan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu hak prerogatif Allah mau mengatur mau bagaimana. Kemudian bagaimanakah hubungannya dengan hadis qudsi yang mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku kepada aku. Jawabannya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita positive thinking, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kemudian realitanya terjadilah apa yang terjadi, dan itu sudah tidak lagi mungkin berubah karena orangnya sudah mati misalnya, maka disitulah berlaku ungkapan yang menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin, masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi meskipun semua orang menginginkannya. Jadi itu tinggal diletakkannya, itu tinggal peletakannya. Kalau masih ada harapan dan seterusnya, masih ada harapan, maka kita katakan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mengikuti sangkaan hambanya. Non jika realitanya sudah terjadi dan tidak mungkin berubah, maka yang berlaku adalah demikianlah kehendak Allah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Itulah yang Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan itulah yang, dan apa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan itulah yang terjadi. Dan jika tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi meskipun semua orang menghendakinya. Jika Allah tidak menghendakinya tidak bakalan terjadi. Jadi gimana titik temu dua hal ini, dua kalimat ini, dua prinsip ini? Titik temunya adalah letakkan di tempatnya masing-masing. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para jamaah. Dan marilah pengajian sore kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.